Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur kembali dapat bertemu dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Bapa, kasihanilah kami, tolonglah kami, baik hamba yang menyampaikan maupun semua kami yang mendengarkannya, di mana saja program ini dapat diakses. Tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, kita masih di bawah tema besar pembelajaran pengantar teologi Kristen, dan kita sudah memasuki bagian ketiga dari pembahasan kita. Bagian pertama kita sudah belajar keutuhan definisi teologi. Bagian kedua kita sudah belajar tentang keutuhan syarat berteologi, dan yang ketiga kita sedang membahas keutuhan karakter teologi. Pembahasan dalam tema keutuhan karakter teologi ini merupakan perjumpaan kita yang kedua. Yang pertama, kita sudah membahas tentang teologi harus berkarakter ortodoksi, yang ortopati dan ortopraksi. Dan pembahasan kita saat ini yang kedua, kita akan membahas bahwa teologi harus berkarakter infiltratif, yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Kita akan lihat hal ini, ya. Itu yang menjadi pokok pembahasan kita saat ini. Ya, ini dia. Keutuhan karakter teologi harus berkarakter infiltratif, yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Ini pembahasan kedua, ya. Saudara, infiltratif itu berarti bersifat merembes atau masuk ke dalam semua aspek. Berinfiltrasi, merembes, seperti itu. Jadi teologi itu tidak bisa hanya berdiri sendiri, ya, di luar kehidupan, di luar sistem budaya, ya, di luar aspek yang ada dalam dunia. Dia harus berinfiltrasi, dia harus merembes, masuk ke dalam semua aspek, baik aspek pribadi maupun semua aspek sistem yang ada dalam dunia ini. Itulah teologi yang sejati, harus bersifat infiltratif. Selanjutnya, ya, konfrontatif. Konfrontatif berarti teologi itu harus bersifat bertentangan, harus mengalami pertentangan. Jadi, ya, pada waktu teologi dibawa masuk ke dalam dunia, berinfiltrasi, merembes, maka teologi ini akan berhadapan dengan berbagai aspek yang bertentangan dengan teologi, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, sudah diwarnai oleh dosa, maka akan terjadi pertentangan. Teologi itu akan mengalami konfrontasi, pertentangan di dalam segala aspek, termasuk dalam diri kita dan juga dalam dunia ini dengan segala aspek, segala sistemnya. Oleh sebab itu, teologi itu akan bersifat konfrontatif. Itu yang kedua. Yang ketiga, teologi itu harus bersifat, ya, bersifat integratif. Integratif berarti bersifat pembauran atau bersifat
mempersatukan. Jadi pada waktu teologi berinfiltrasi masuk ke dalam dunia yang sudah diwarnai oleh dosa, maka otomatis ya akan berkonfrontasi, akan terjadi pertentangan dalam dunia, ya. Tetapi ya pertentangan itu adalah pertentangan dengan segala sesuatu yang berbau dosa. Tetapi segala sesuatu dalam diri kita dan dalam dunia yang tidak berbau dosa, yang tidak bertentangan dengan Tuhan dan firman-Nya, itu tidak bisa dikonfrontasi. Itu justru harus diambil dan dipersatukan dengan teologi. Itulah artinya bahwa teologi itu harus bersifat integratif. Mengapa? Karena di mana saja kebenaran ditemukan dalam dunia ini, dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam sistem dunia ini, ya, maka kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Sehingga pada waktu teologi berkonfrontasi dengan dosa, yang tertinggal adalah kebenaran-kebenaran yang ada dalam dunia, dalam diri kita, maka kebenaran itu tidak bisa dibuang. Kebenaran itu harus diintegrasikan dengan teologi. Seperti itu. Yang keempat, ya, teologi itu bersifat kristalitatif. Bersifat kristalitatif berarti bersifat penghabluran. Terjadi pengkristalan, pembekuan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, ya, sebagai hasil integrasi, hasil pembauran atau hasil asimilasi. Jadi tadi saya sudah jelaskan pada waktu teologi berinfiltrasi ke dalam dunia, berkonfrontasi dengan segala sesuatu yang berbau dosa, sehingga yang tertinggal adalah kebenaran-kebenaran Allah yang umum, maka kebenaran-kebenaran Allah ini sebagai hasil proses konfrontasi itu harus dipersatukan dengan teologi. Setelah dipersatukan dengan teologi sebagai proses integrasi, maka terjadilah kristalisasi, pembekuan menjadi satu kesatuan asimilasi utuh yang tidak terpisahkan, yakni kesatuan yang tidak terpisahkan antara teologi dan kebenaran-kebenaran umum yang ada dalam dunia. Saya sudah pernah katakan dalam satu analogi sederhana, ya, kalau kita makan rawon, kita tahu bahwa rawon itu terdiri dari daging sapi dan bermacam-macam bumbu. Ya, daging sapi dan bermacam-macam bumbu ketika diracik, maka hasilnya jadilah rawon. Sehingga waktu ditanya makan apa, kita tidak katakan makan sapi, atau kita tidak katakan makan apa lagi ya, apakah ada cengkeh atau apa di dalam rawon, saya juga kurang tahu. Ya, kita tidak katakan makan cengkeh, makan kayu manis, atau makan bawang atau apa. Kita katakan makan rawon. Ya, sapi dan segala bumbu lainnya, air dan sebagainya, itu menjadi dalam tanda kutip hilang, sehingga yang ada adalah rawon. Rawon ini bahasa kristalisasi dari proses integrasi tadi, seperti itu. Ya, mungkin kurang tepat, tapi itu bahasa sederhananya, ya, saudara-saudara. Jadi teologi itu, ya, harus berkarakter infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Seperti itu ya. Bahasa-bahasa yang sulit ya, tapi
tidak bisa dihindari, bahasa-bahasa ini harus digunakan. Mohon maaf, ya. Dikatakan selanjutnya, teologi sejati haruslah berkarakter infiltratif yang konfrontatif, yang artinya itu harus, itu tidak terpisahkan. Yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Teologia dan teolog, jadi teologia itu hasil rumusan yang dibuat oleh para teolog. Jadi teologia dan teolog yang benar, yakni yang berpusatkan Allah dan Alkitab sebagai kanon mutlak, ukuran mutlak, standar mutlak dalam berteologia, adalah teologia dan teolog yang hakikatnya harus masuk ke dalam dunia sebagai utusan Kristus. Yohanes 18 ayat 18, ke dalam dunia untuk apa? Untuk menggarami dan menerangi dunia. Karena itu karakter teologi yang benar adalah teologi dan teolog yang berkarakter infiltratif, yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Ini ayat-ayat tersebut, Yohanes 17 ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Setelah kita diselamatkan, menjadi milik Allah, ya, kita sudah beroleh keselamatan, tetapi kita tidak langsung dibawa ke sorga, diutus kembali ke dalam dunia. Kita tidak diutus ke dalam gereja, kita diutus ke dalam dunia, ke dalam kosmos, ke dalam alam semesta dengan segala isinya, termasuk dengan segala sistem budaya yang ada di dalamnya, ya, seperti itu. Jadi gereja, orang percaya, teolog dan teologianya harus masuk ke dalam dunia, harus berinfiltrasi ke dalam dunia, karena teolog dan teologianya, ya, itu adalah utusan Kristus yang diutus ke dalam dunia. Jadi harus berkarakter infiltratif seperti itu. Dikatakan selanjutnya, ya, kamu adalah garam dunia. Ini berbicara hakikat. Kita tidak dikatakan kamu akan menjadi garam dunia. Kamu adalah, hakikatmu adalah garam. Garam dunia. Garam itu, saudara, tidak bisa berdiri sendiri. Kalau garam itu berdiri sendiri, untuk apa? Tidak ada artinya. Dia harus merembes, masuk ke dalam makanan. Jadi kita dianalogikan sebagai garam yang harus berinfiltrasi, merembes. Garam itu tidak terpisah dari makanan. Dia merembes, berinfiltrasi, masuk ke dalam dunia. Ya. Dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak mungkin. Tidak mungkin garam menjadi tawar. Garam hakikatnya asin, ya, karena itu, ya, harus masuk ke dalam dunia. Dikatakan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Terang itu konfrontatif, saudara. Ya, pada waktu terang menerangi kegelapan, kegelapan itu otomatis pergi. Otomatis pergi. Dikonfrontir oleh terang. Pasti kamu bukan menjadi terang, tapi kamu adalah terang dunia. Seperti itu. Jadi saudara, dengan status kita adalah utusan Kristus,
diutus ke dalam dunia, maka teolog, orang percaya itu teolog, ya, dan teologianya harus masuk ke dalam dunia sebagai garam, berinfiltrasi, menggarami dunia, berbaur, berkontekstualisasi, bahasa lain ya, berinfiltrasi, berkontekstualisasi dengan dunia ini. Tetapi tidak menjadi sama dengan dunia. Ya, seperti itu. Tidak menjadi sama dengan dunia. Melainkan masuk ke dalam dunia sebagai garam, merembes, dan selanjutnya berkonfrontasi. Gelap akan terusir. Terang itu bersifat konfrontatif, mengusir gelap. Teolog dan teologianya yang adalah terang itu masuk ke dalam dunia pasti menyingkirkan, seharusnya menyingkirkan gelap, dosa dalam diri kita, dalam komunitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam semesta kita, dalam segala sistem budaya yang ada dalam dunia yang sudah diwarnai oleh dosa. Tetapi bukan dalam pengertian total berdosa, diwarnai oleh dosa. Itu sebabnya Paulus berkata bahwa semua makhluk termasuk manusia itu mengeluh seperti sakit bersalin, ingin mengalami kebebasan dari semua pengaruh dosa yang menyiksanya. Dan kita masuk ke dalam, berinfiltrasi, berkontekstualisasi, kontekstualisasi yang benar, infiltrasi yang benar adalah infiltrasi yang konfrontatif. Karena yang dikontekstualisasi adalah teologi yang adalah terang itu pasti mengusir kegelapan dosa dalam dunia. Jadi kalau teologi dan teolog hanya berada di luar sistem, di luar dunia, tidak bisa. Harus masuk ke dalam dunia. Karena kamu adalah garam. Kamu adalah terang dunia. Hakikat kita. Dan itu harus berada dalam dunia karena memang kita diutus ke dalam dunia untuk berinfiltrasi, berkonfrontasi. Setelah itu, di dalam dunia itu, ya, ada kebenaran dalam diri kita, dalam makhluk, dalam semesta, dalam sistem budaya, ya, itu harus diintegrasikan dengan kebenaran firman, dengan teologi yang adalah terang itu, sehingga terjadi kristalitatif, pembekuan, penyatuan, asimilasi, yang tidak terpisahkan, sehingga muncullah satu sistem, ya, kristalisasi teologi dan kebenaran-kebenaran yang ada dalam dunia. Sebenarnya saudara tanpa sadar, ya, dunia memakai istilah antropologi. Itu dari kata antropos, manusia, dan logi, logik, logos, firman, Yesus yang menjadi logos, yang menjadi manusia. Jadi sebenarnya antropologi adalah kristalisasi, ya, kebenaran firman teologi dengan kebenaran antropologi, antropos, kemanusiaan, biologi, ya, sosiologi, ya. Jadi sebenarnya dunia, ya, sudah diwarnai dengan kekristenan sehingga memakai istilah-istilah ini, paling tidak, ya, paling tidak seperti itu. Itu biologi, antropologi, mestinya kristalisasi teologi dan berbagai sistem setelah melalui proses konfrontasi dan integrasi. Seperti itu. Luar biasa. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam doa Bapa kami,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, di dalam diriku seperti di surga, di dalam sistem dunia seperti di surga. Harus berinfiltrasi, berkonfrontasi, berintegrasi, sehingga terjadilah kristalisasi antara teologi dan kebenaran-kebenaran yang ada dalam dunia setelah disingkirkan dari semua pengaruh dosa seperti itu. Inilah kontekstualisasi yang benar. Kalau tidak, saudara, itu akan terjadi ya percampuran antara kebenaran dan dosa, dan itu tidak mungkin. Tidak mungkin dan tidak bisa. Itu kontekstualisasi yang salah. Kontekstualisasi yang salah seperti itu. Dikatakan selanjutnya untuk lebih memperjelas lagi, ya. Sebenarnya teologi infiltratif yang konfrontatif, integratif dan kristalitatif adalah teologi tekstual berdasarkan Alkitab, tapi yang kontekstual, yang masuk sesuai, berintegrasi, berkristalisasi dengan konteks setelah proses konfrontasi, ya, yakni teologi yang berpusat pada Allah dalam Yesus dan oleh Allah melalui gerejanya dikontekstualisasikan secara infiltratif yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif dalam setiap zaman, tempat, budaya, serta dalam segala atau setiap situasi dan kebutuhannya. Jadi saudara, ini masalahnya saudara, gereja dengan teologianya tidak berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Jangan-jangan bukan garam lagi yang ada dalam organisasi gereja. Jangan-jangan yang mendominasi organisasi gereja bukan garam dan terang, tetapi lalang dan kambing. Dan itu jangan kaget, Tuhan Yesus berkata bahwa di dalam ladang Tuhan itu pasti ada lalang dan gandum, kambing dan domba. Ya, Calvin dan Martin Luther membagi gereja dalam dua bagian, yakni gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Ya, gereja kelihatan itu visible church, gereja yang tidak kelihatan invisible church. Gereja yang kelihatan itu organisasi gereja. Organisasi gereja. Itu visible church. Gereja yang tidak kelihatan invisible church itu gereja yang tidak kelihatan, itu adalah tubuh Kristus yang organis, tubuh Kristus yang hidup di dalam Yesus. Di dalam Yesus, ya, belum tentu berada dalam gereja seperti itu, tetapi yang gereja yang tidak kelihatan yang ada dalam Kristus sebagai tubuh Kristus pasti terdiri hanya dari asli saja. Jangan-jangan dominasi ya lalang dan kambing ini sudah sangat kuat. Mengapa? Bahasa politik sekarang karena orang baik diam. Karena garam dan terang, orang percaya sejati sudah tidak berfungsi. Sehingga yang ada dalam organisasi gereja bukan lagi gandum dan domba yang mendominasi, tetapi lalang dan kambing. Ini mengerikan, saudara. Mengapa? Karena sudah anti teologi dan tidak mau lagi berteologi. Seperti itu. Jadi, saudara, sekali lagi, teologi yang sejati
pastilah, haruslah berkarakter infiltratif, konfrontatif, integratif, kristalitatif. Saya harap setelah melalui proses penjelasan ini, saudara bisa mengerti istilah-istilah ini ya, seperti itu ya. Tekstual yang kontekstual berarti tak terpisahkan, tidak parsial antara teks teologi yang berdasarkan Alkitab ya dengan konteks, tidak terpisahkan, tidak bisa terpisahkan, tapi tekstual yang berdampak secara kontekstual melalui proses infiltratif yang konfrontatif, integratif, dan kristalitatif. Tidak ujuk-ujuk disatukan dengan dunia ini. Kalau itu terjadi, saudara, itu bukan infiltratif yang bukan tekstual, yang kontekstual. Apa itu bahasa dalam, maaf saya lupa ya. Seperti itu. Ya. Jadi kontekstual yang tidak kehilangan tekstualnya. Jika kontekstual kehilangan teologi yang tekstual, maka usaha kontekstual tersebut tidak lagi dapat menamakan dirinya sebagai teologi, tetapi menjadi usaha berantropologi, bukan lagi teologi, tapi menjadi usaha berantropologi atau bersosiologi. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. W.B. Sijabat, ini dari Estetik Jakarta, dosen tua yang sudah tidak ada lagi. Dia berkata, orang-orang Kristen ada kalanya jatuh ke dalam jurang kekeliruan apabila dalam mengadakan pergumulan teologis yang vertikal dan horizontal tadi, vertikal dan horizontal, tekstual yang kontekstual tadi, seseorang atau sekelompok orang secara praktis hanya mempergumulkan hal-hal yang horizontal, kehilangan pengaruh vertikalnya, dan malah kadang-kadang tidak menghiraukan interaksi dan interkoneksi pergumulan teologis yang vertikal tadi. Dalam hal ini Dr. Sijabat katakan, sebenarnya ia sudah berhenti secara tak disadari atau disadari berfungsi sebagai penggumul teologis dan praktis, sudah berubah menjadi penggumul antropologi atau sosiologi. Seperti itu, saudara. Ya. Dasar dari teologi tekstual yang kontekstual adalah karena Allah adalah Allah yang kontekstual, yakni Allah yang berkarya dalam konteks dunia dan waktu. Dia masuk ke dalam dunia dan ke dalam waktu, kronos ini. Dia tidak berkarya dari luar dunia dan luar kronos, ya, luar waktu dunia. Sesuai apa yang dibukakan Alkitab, kita menemukan bahwa Allah berkarya dalam konteks dunia dan waktu. Allah tidak hanya berkarya dalam konteks kekekalan, secara opera ad intra, kita sudah belajar sebelumnya, tapi apa yang dikerjakannya dalam konteks kekekalan secara opera ad intra, direalisasikan, direlevansikannya dalam konteks dunia, waktu, bahkan budaya dunia ini secara opera ad extra. Kita secara jelas menemukan bahwa Allah menggunakan pola dan terminologi serta sistem yang berlaku dalam konteks historis budaya manusia, sehingga bagi manusia, khususnya Israel, Allah menjadi sangat jelas. Keluaran 20 ayat 1, Yesaya 45 ayat 3-6. Hal ini terbukti dari setiap respons mereka yang membuktikan bahwa mereka memahami dan mengenal Allah dengan baik
lewat fasilitas budaya mereka. Sehingga dalam penyataan diri Allah, manusia dapat mengidentifikasi Allah lewat budayanya, sebaliknya lewat budaya itu, Allah secara jelas dapat menyatakan kehendak kekalnya itu. Dalam konteks budaya, kita juga menemukan bahwa Allah berkarya melalui budaya kerja manusia, melalui bahasa manusia. Dia pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, baik itu bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Bahkan Allah berkarya melalui budaya Ibrani, budaya Yunani, dan budaya Romawi. Bahkan dalam Alkitab, kita menemukan bahwa Allah berkomunikasi dalam bentuk antropomorfisme. Antropomorfisme terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni anthropos manusia dan morphe bentuk wujud manusia atau kemanusiaan. Allah itu roh, tidak punya tangan, tapi dia memakai bahasa supaya dimengerti manusia, tangan Allah, pikiran Allah, seperti itu. Ya, dia pakai bahasa manusia dalam konteks kemanusiaan. Mata Allah, seperti itu. Jadi itu saudara, ya. Sehingga antropomorfisme adalah faham mengenai penyataan diri Allah dalam bentuk manusiawi. Pribadi Allah tidak dapat dikenal oleh manusia karena dia sama sekali berbeda dengan manusia. Tetapi Allah menyatakan dirinya dalam konteks kemanusiaannya agar manusia dapat memahami dan mengenalnya dalam konteks kemanusiaannya. Contohnya, Allah yang adalah roh tapi memakai bahasa konteks manusiawi seperti tangan Allah, jari Allah, wajah Allah, dan berbagai bentuk manusiawi lainnya. Seperti itu. Teologi tekstual yang kontekstual, yakni teologi tekstual kontekstual yang infiltratif, konfrontatif, integratif, dan kristalitatif merupakan penjabaran pokok doa Bapa kami, yakni datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di sorga, di bumi seperti di sorga. Dan juga penjabaran dari status umat Allah atau gereja yang adalah garam dan terang dunia, seperti itu. Jadi saudara-saudara, teologi yang sejati harus berkarakter infiltratif, yang konfrontatif, integratif, ya, dan kristalitatif bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita jumpa dalam pembahasan selanjutnya. Shalom.